Family Kruger. Guys, hari ini, jadi kebetulan hari ini tuh udah udah masuk di musim gugur guys. Jadi makanya kita pakaiannya kayak gini guys ya, yang lumayan tebel, terus pakai jaket. Anyway guys, sebelum kalian nonton video ini, aku minta tolong subscribe, terus like dan komentarnya guys ya, biar aku bisa membangun video aku dengan lebih baik lagi. Terima kasih sebelumnya. Anyway, jadi hari ini kita mau ke toko bangunan buat beli ubin. Jadi kita tuh kan punya rumah kaca yang belum kita keramik atau belum dikasih ubin. Jadi kita mau beli ubin hari ini guys. Sebenarnya udah lama dibangun, cuma kan kita harus mengumpulkan uangnya dulu guys ya. Jadi hari ini kita cuma berdua guys. Jadi tadi habis ngedrop Leo ke kitanya, terus kita lanjut ke toko bangunan guys gitu. Kalian mungkin penasaran ya, toko bangunan di Jerman tuh gimana sih kebentukannya. Jadi aku bakal nunjukin ke kalian toko bangunan yang ada di sini guys ya. Oke, ikutin terus video kita. Guys, sebentar lagi kita nyampe di toko bangunannya. Jadi itu dia guys, yang warna merah-merah nyala itu adalah toko bangunannya guys. Jadi lumayan gede ya. Jadi gini guys ya, jadi kalau di Jerman tuh kalau ada tulisannya itu guys ya, itu tulisannya Einfahrt, berarti itu adalah jalan masuknya. Jadi ada namanya Einfahrt terus Ausfahrt. Jadi terus Ein gitu. Jadi Ein itu jadi jalan masuknya, terus ada yang jalan keluarnya gitu guys. Nah, jadi ini dia guys ya bentukan dari apa tadi namanya toko bangunannya. Ya emang tulisannya Bauhaus. Jadi itu di depan. Jadi gini tipikal toko bangunan di Jerman tuh ada bakerynya langsung guys ya. Jadi kita tuh bisa sambil sarapan ya. Jadi itu lebih kayak ke supermarket tapi khusus bangunan gak sih? Soalnya setahu aku kalau di tempatku itu toko bangunan ya toko kayak ya maksudnya yang nggak besar-besar amat, cuma ini tuh lebih yang kebesarnya gitu loh guys. Nah, kita mau masuk guys ya. Jadi di sini tuh kalau mau masuk tuh ada tulisannya, jadi kita tuh harus tahu gitu loh guys. Jadi kan kayak tadi tuh kalau mau masuk ke halamannya ada tulisannya Einfahrt. Terus nanti kalau mau keluarnya ada lagi Ausfahrt gitu guys. Kita mau keluar dulu. Aduh, susah buka pintu mobil. Sekarang aku mau keluar. Udah di luar maksudnya. Udah sampai kita guys. Sekarang kita mau ngambil keranjang buat naruh barangnya guys. Jadi tuh keranjangnya tuh ada yang kayak gini ya. Terus ada yang kayak gini juga guys. Terus tuh ada yang baru gitu loh guys, keranjangnya selama kita di sini tuh. Iya, nah di belakang bapaknya itu keranjang yang baru. Dan sekarang kita mau masuk ke sana. Sekarang kita mau masuk guys. Jadi guys, tadi aku baru nanya ke suami aku, boleh nggak kita videoin di sini? Soalnya biasanya di Jerman itu untuk ngambil video itu strict gitu loh guys. Jadi kan takut kenapa-napa, jadi aku tanya dulu. Ternyata kata suami aku, kita akalin aja, bilang aja kamu teleponan. Makanya ini aku pakai kameranya dari depan ya guys. Jadi kayak orang teleponan gitu. Jangan ditiru. Nah kayak gini guys ya toko bangunannya tuh. Jadi gede ya. Anyway, kita sekarang ada di kasirnya. Jadi kita tuh materialnya, ubinnya udah kita pesen kemarin. Jadi ini tinggal kita kasih tahu, pesen ya kita reservasi maksudnya ya, pesen ya. Jadi sudah kita pesen, terus kita tinggal ngomong ke kasirnya bahwa kita kemarin udah pesen, jadi tinggal ngambil gitu loh guys. Sebentar lagi kita masuk guys. Udah nyampe dia guys, ubin kita. Jadi tinggal diantar ke depan sini dia.
Nah ini dia guys ya, ubin yang kita pesan tadi. Jadi baru bisa aku videoin sekarang. Dan kita mau taruh dulu ubinnya ke mobil, terus kita masuk lagi ke dalam toko bangunan yang tadi guys ya. Kayak olahraga jadinya guys ya, capek juga, berat soalnya guys, berat sumpah deh. Akhirnya selesai, aku bantu Stephen naruh ubinnya. Dan ini apa namanya guys, aku nggak tahu namanya apa, ini mau kita kembalikan. Jadi yang tadi itu mau kita kembalikan ke tokonya lagi, dan kita mau beli material lagi untuk merekatkan ubinnya itu atau keramiknya guys ya. Aku udah ngos-ngosan guys ya, kayak lari gitu, tapi bukan lari ngangkat beban, kayak ngangkat beban beneran. Jadi kita udah masuk di toko bagian, kita jadi nyari bagian untuk material yang kita butuhkan. Fliesen ya guys, yes, kita mau ke Fliesen ya. Jadi guys, bagian-bagian itu tuh kan, bagian atasnya tuh ada petunjuk-petunjuk, jadi material yang kita butuhkan. Jadi karena toko ini tuh gede, sumpah gede guys, jadi supaya kita nggak bingung atau nanya-nanya apa yang petugasnya, jadi itu sangat membantu. Jadi misalnya memang tulisannya bahasa Jerman ya, jadi yang ngerti itu ya suami aku, kayak Fliesen. Terus jadi yang kita menuju ke bagian Fliesen, jadi itu material-material yang kita butuhkan kalau mau beli keramik, atau terus yang berhubungan dengan keramik lah, kayak perekatnya dan segala macamnya gitu guys. Jadi dia kayak gini guys ya. Jadi inilah material yang kita butuhkan di sini. Jadi aku tunjukin dulu. Chat, pas berapa jetzt? Silikon. Silikon? Das Ja. ist Silikon. Ja, aber anderes. Das ist hier Sanitärsilikon. Jadi tadi aku baru nanya suamiku, kita butuhnya apa nih? Terus dia bilang kita butuh silikon tapi yang berwarna gitu. Jadi aku tuh kurang tahu yang masalah bangun-membangun gitu. Jadi kalau di sini tuh yang tahu ya suami ya, kita ya. Karena dia yang, jadi kita nggak, oh iya, for information guys ya, for your information. Jadi kita tuh bangun kayak gitu tuh jarang menggunakan tukang, karena di sini jasa. Jadi jasa itu mahal banget guys. Jadi kalau bisa bangun sendiri kenapa enggak? Jadi biasanya kita belajar dari YouTube. Bukan kita sih, suami aku Stephen yang belajar sendiri. Jadi Stephen tadi baru nemu silikon yang so gleich wie gestern ya. Jadi Stephen tuh baru nemu silikon yang dia cari, dan dia dia dapat yang ini guys ya, warnanya beige. Jadi sesuai sama keramik yang kita pesen itu, warnanya kayak ke beige gitu loh guys. Apa sih beige itu? Coklat, kayak coklat pudar gitu loh guys. Aku nggak tahu tuh beige ist Deutsch, ne? Ist kein Englisch oder was? Beige? Ya. Das ist nicht Deutsch. English? Nah, pokoknya itulah guys. Jadi kayak gini warnanya, coklat tapi pudar gitu loh. Jadi tadi kita ini silikonnya kita ambil 2, dannya dia butuh styrofoam. Susah kan? Aku kalau kata-kata yang berbelit-belit itu susah ngucapinnya guys. Iya, inilah dia guys, barang-barang yang mungkin bagi kebanyakan cewek nggak tahu ya kayak aku. Dan ya, yang menurut aku uniknya di sini itu guys ya, kayak gini guys. Jadi kalau kita mau beli produk, kan ya ada produk-produknya tuh. Nah terus tuh ada ini, jadi penjelasannya gitu. Jadi kayak ada kayak apa, iklan, tapi bukan iklan guys. Jadi itu emang kayak gimana sih penggunaan barang material tersebut gitu guys. Jadi coba lihat nih. Jadi kayak jadi kayak nonton bioskop gitu, tapi enggak, itu kayak peragaan gitu guys, tapi peragaannya dalam bentuk monitor gitu. Jadi ada lagi yang besar nih peragaannya. Nah itu di belakang aku ya.
Aduh, aku getar guys. Tangan aku getar, jadi gitu dia guys. Jadi ini ya guys, ini yang dibutuhkan suami aku. Tulisannya juga silikon, tapi katanya ini juga itu juga itu katanya kayak styrofoam gitu. Kalian tahu nggak sih apa ini? Mungkin dari kalian ada yang tahu. Jadi itu tuh oven yang buat apa, pemanas kayak di rumah kita. Jadi sini tuh banyak bentuknya, jadi berbagai macam bentuknya. Das ist wie bei uns ya, da hinten dah, udah hier. Wie bei uns, udah. Ini tuh kayak punya kita guys, bentukannya ini beneran. Cuma beda merek aja. Jadi ini kayak punya kita di rumah. Manas. Nih, kayaknya bukan ini. Punya kita tuh lebih besar. Tapi kayak gini lah guys, punya kita mirip-miripnya. So, das war alles? Moment. Nah, terus ini guys, jadi ini adalah kalau kita mau buat api gitu loh guys ya, memanaskan. Untuk sebelum masukkan kayu, kita masukkan ini dulu biar apinya nyala. Jadi nggak pakai gas atau minyak gitu guys. Asistas? Kata suami aku, proyek kita selanjutnya adalah solar. Ini apa sih bahasanya Indonesia? Siapa vergessen was ist sagt man auf Indonesia? Tenaga solar. Apa sih guys? Guys, aku lupa guys. Jadi ini tuh buat itu loh, buat pemancar. Kalau matahari masuk, terus itu bisa dijadikan energi. Apa sih bahasa Indonesianya guys? Aku lupa. Aku juga bingung untuk menjelaskannya. Jadi intinya ini adalah proyek kita selanjutnya setelah membangun keramik gitu guys. Jadi guys, sekarang Stephen tuh nyari bagian pinggirannya keramik. Terus tadi dia bilang kita nyarinya yang kayu, enggak, kita nyarinya yang plastik. Karena rumah kaca kita tuh kalau di musim dingin itu dia kayak lembab kan. Jadi kalau kayu nanti bakal itu loh, apa sih namanya? Apa sih aku lupa, pokoknya itu nggak bagus gitu loh. Jadi kayunya gampang rusak, makanya lebih bagusnya beli yang plastik guys. Jadi ini yang plastiknya guys, yang bagian untuk pinggiran menyatu pinggiran keramik kita. Nanti pokoknya di video selanjutnya bakal aku tunjukin ya guys, gimana kita membangun keramik di rumah kaca kita guys. Katanya suami aku nggak begitu pas karena kayaknya kelihatannya terlalu pendek katanya gitu. Später. Okay, gut. Ich muss jetzt da fließen und dann weiß ich, wie groß der Abstand ist. Okay. Guys, jadi dia bilang tadi kayaknya tadi aku bilang ya, dia bilang itu bagian pinggirannya itu terlalu pendek. Kayaknya kita bangun keramiknya dulu, nanti kita lihat butuhnya seberapa panjang, terus seberapa banyak juga. Oke, sekarang kita mau ke bagian yang lainnya. Aku nggak tahu juga ini suamiku nyari apa lagi. Terus guys, juga ini kalau di toko bangunan ini kita juga bisa beli kayu guys. Jadi ini adalah kayu, bagian kayunya. So. Terus ini kita bisa dari luar langsung masuk ke sini bawa mobil. Guys, aku tuh lumayan redek gugup kalau tiba-tiba orang, maksudnya ada salah satu pekerja di sini ngomong jangan ngambil video. Takutnya gitu, soalnya di Jerman itu ada memang beberapa toko yang memang kita nggak boleh ngambil video. Anyway guys, kayaknya nggak apa-apa, soalnya dari tadi tuh aku megang kamera tapi nggak ada yang ngomong apa-apa. Jadi sekiranya mungkin nggak apa-apa. Anyway guys, aku mau langsung aja. Jadi di belakang aku, jadi itu kayak drive-in. Jadi kalau di Indonesia kan drive-in itu kalau kita mau pesan makanan kan. Nah, kalau di sini juga ada drive-in-nya, tapi untuk ngambil material langsung mobilnya bisa masuk gitu loh guys. Jadi misalnya materialnya terlalu besar ditaruh di kayak gini, apa namanya, keranjang gitu, ditaruh di keranjang, mungkin materialnya terlalu besar, makanya bisa mobil masuk ke sini. Jadi kita bisa langsung naruh materialnya di mobil gitu guys. Biasanya kita gitu guys. Jadi misalnya kita pesen apa ya, aku tuh kayu atau apa ya, kayu yang kayak di belakang tadi,
itu kan mana tadi dia? Bukan ini di belakang tadi. Di belakang tadi ada kayu. Jadi tuh kayu kan kalau ditaruh di keranjang gitu kan nggak muat. Jadi apalagi kalau kita belinya dalam jumlah banyak, makanya kalau bisa mobilnya kita masukkan ke dalam tokonya. Memang ini yang khusus bagian untuk drive-in-nya. Jadi nggak semua, nggak di seluruh bagian tokonya bisa kita masukin mobil, enggak guys. Jadi coba lihat nih. Nah itu adalah mobil yang baru masuk. Jadi cuma bagian ini yang bisa kita masuk masuk mobil yang bisa masuk gitu loh guys. Ada tulisannya drive in gitu guys. Ini dia. Das ist ja Styrofoam. Ini dia guys ya. Nah, ini dia Styrofoam. Wie bitte? Styropor. Nah, auf Indonesia nicht so. Dia coba ngajarin aku cara ngomongnya lah. Itu kan bahasa Jermannya aku bilang. Jadi ini Styrofoamnya guys ya. Wie viel brauchen wir? Das ist zu dick und das ist zu dünn. Dia masih menimbang-nimbang guys. Jadi aku tadi masih nanya kita butuhnya berapa, terus dia bilang styrofoamnya ini terlalu tebel, terus yang satunya terlalu tipis. Emang gitu dia. Jadi ini adalah kalau cewek belanja kan milih-milih bajunya lama. Kalau suami yang belanja milih-milih materialnya yang lama guys. Jadi kayak gini nih guys. Jadi aku yang menunggu Kak. Kalau di posisi ini aku yang nunggu lama sambil video ini. Guys, akhirnya suami aku memutuskan untuk ngambil yang ini guys. Dan tahu nggak sih, lihat tuh harganya 70 euro. Dan aku kaget loh guys. Aku kira satuannya itu 70 euro. Ternyata satu pak gini loh guys yang harganya 70 euro. Shock saya, tapi ya lumayan lah, berarti pro stuk chat. So pro Stück, wie viel kostet das? Wenn ist ja die ganze ist ja 70 Euro dan pro? 3,94 Euro. Oh gitu. Oke, jadi tadi aku tanya, berarti kalau kita beli satuan berapa? Katanya ini tuh satu paknya ini harganya segini, terus kalau satuannya tuh 3 euro gitu loh guys. So guys, jadi suami aku tadi pengen aku jelasin di video aku. Dia bilang coba tunjukin ini dong materialnya. Jadi ya, nih aku tunjukin sekarang ya guys. Jadi material ini yang dia pakai untuk buat rumah kita yang belakang banget tuh loh guys, yang bungalow namanya, yang paling belakang. Kalau kalian pengen tahu videonya yang mana, bakal aku taruh di kolom deskripsi ya guys. Namanya tour house-nya. Di situ aku ada menunjukkan rumah belakang kita. Jadi dia materialnya tuh dari ini guys. Nah, jadi itu dia guys. Jadi di panjang koridor, apa ini? Bukan koridor ya, ini jalannya. Jadi ada petunjuk-petunjuk bagian yang kita butuhkan, material yang kita butuhkan, yang kita cari gitu loh guys. So, was brauchen wir noch? So interesan. Oke, katanya suamiku, coba tunjukin nih bilangnya. Ini juga menarik katanya. Ya, jadi ini kalau kita mau beli pasti di nama. Aku lupa. Ya pasti Indonesia, maaf, siapa vergessen. Aku mau bilang ini namanya apa guys? Lupa aku. Aku lupa guys. Kalau di Jerman namanya Wasbecken. Aku lupa namanya. Kalau di Indonesia tuh apa? Soalnya di rumah mama aku tuh nggak pakai yang kayak gini guys, cuma di Eropa guys, cuma di rumah aku yang di sini guys ya, di Jerman. Jadi kayak gini guys ya, Westtafel, betul ya guys. Jadi ini tuh adalah berbagai macam wastafel yang kalau misalnya kita pengen bangun wastafel di rumah kita. Tapi kebanyakan rumah-rumah di sini emang pakai wastafel ya guys. Jadi ini bentuknya dari yang kecil, gede gini, terus Das ist übrigens der Preis. Tadi suami aku baru ngasih tahu, coba lihat di ini bagus ya, dan lihat deh harganya berapa. Tarat, 3.000 euro, mantap. Jadi ini berbagai macam wastafel dan harga-harganya guys. Jadi memang sesuai kantong kita ya.
Nah, ini lagi ini kayak ya lucu ya, senang aku liatnya, klasik. Coba lihat nih harganya. Ist das aber günstig? 200 nih, also insgesamt. Aku kira murah, oh kok murah, 299 euro, ternyata bukan. Harga aslinya di ini, di bawah ini. Ini keseluruhan harganya. Terus harganya ini guys, 920 euro. Kalau wastafel yang ini. Terus ini wastafel yang udah ada tarat. Jadi udah ada lemarinya gitu. Jadi udah sepaket gitu loh guys. Ini yang mirip kita punya wastafel nih, mirip tapi nggak mirip banget sih, pokoknya bentukannya kayak gini. Kita punya itu lebih besar. Nah gini, terus ini juga ada bagian shower kalau kita mau beli bangun shower, jadi kayak gini. Guys, jadi itu dia ya guys, jadi makanya aku bilang tadi toko ini tuh gede banget karena itu semua material-material yang kita butuhkan untuk bangun rumah. Jadi dari misalnya tempat tidur, terus tuh dapur, pokoknya yang berhubungan dengan rumah kita. Ada juga yang untuk sesuai misalnya kebun. Jadi di sini tuh juga bukan cuma untuk bahan atau material bangunan, juga yang berhubungan dengan kebun. Misalnya aku kan apa gitu. Memang aku ini rada bingungan orangnya guys, suka lupa kata-kata juga. Anyway, jadi kayak apa tadi aku mau nyebutnya, bibit tuh ada dijual di sini guys. Terus tuh pokoknya yang berhubungan dengan kebun tuh ada juga di sini, tanaman, pokoknya yang gitu-gitu guys. Jadi kalau di tempat aku berdiri sekarang itu yang berhubungan dengan kamar mandi sama wastafel gitu. Nah guys, ini dia juga ada contoh misalnya kalau kita mau bangun kamar mandi kita tuh gimana. Nah di sini tuh ada peragaan-peragaan kayak gitu, kayak iklan-iklan gitu. Misalnya kita bingung mau bangun kamar mandi gimana, jadi ini ada salah contohnya. Jadi ini udah lengkap. Aduh aku ngomongnya sampai gitu loh guys. Jadi ini ada bathtubnya, terus ada showernya juga, terus di depan itu udah ada wastafel plus kacanya. Terus yang di samping ini, nah ini itu pemanas guys, pemanas ruangan. Jadi gitu guys. Jadi ini misalnya kalau kalian pengen punya ide-ide kamar mandi, jadi di Jerman tuh kayak gitu guys. Jadi kalau kita mau pengen apa, jadi kalau kalian pernah ke IKEA, jadi kayak gini guys, dia model-model IKEA gitu guys. Dan ini juga ada toiletnya. So, die Toilette ist ja mit Fernbedienung ya, oder? Wow. Aku tadi baru bilang toiletnya ada remote-nya guys ya. Inovasi yang high tech sekali. Coba lihat deh, tuh lihat gak sih? Jadi dia tuh ada itunya guys. Gesäßdusche. Was ist das? Gesäßdusche. Die Dusche Ja. von unten irgendwie raus hier. Iya. Jadi tadi suamiku baru jelaskan. Jadi itu ini kan tadi anunya tuh remote-nya. Nah, terus itu ini misalnya kalau mau cebok, mau nyiram. Nah, itu bagian gini, bisa kayak gini, terus bisa model kayak gini, terus kayak gini gitu loh guys. Ya Allah. Inovasi yang sangat sangat inovasi. Coba lihat, terus tuh ada tuh. Nah ini fungsinya tuh gimana ditunjukin, dan tuh cara bangunnya juga gimana tuh ditunjukin. Jadi gini guys ya, di Jerman itu menurut aku segalanya tuh semuanya tuh kayak simple, tapi ya sesuai harga ya, ada harganya juga guys gitu. Itu cara bangunnya guys. Jadi biar orang nggak bingung kalau bangun toiletnya tuh gimana, jadi bisa kita tonton dulu di sini. Kannst du sogar die Wassertemperatur einstellen. Ya, schön. Ya, terus katanya suami aku ini airnya tuh bisa kita kondisikan pakai remote gitu. Jadi misalnya pengennya airnya dingin atau panas, ada sedang. Jadi ini tuh temperatur buat airnya.
dan kita cuma butuh ini guys, dia remote itu guys. Kan kelihatan nggak sih ya, itu dia guys. Terus ini salah satu ini ide kamar mandi yang lain guys. Kalau tadi kan pakai shower terus bathtub, kalau ini yang cuma pakai shower guys ya. Lumayan, ini unik sih menurut aku, simple tapi unik. Nah terus ini juga ini pemanasnya beda lagi. Tadi kan warna putih, terus ini pemanas ruangannya warna hitam. Terus bathtubnya, Handtuch trocknen. iya. Ist das Heizung? Doch, ist ja Heizung. Ja, aber normalerweise um ein Handtuch zu trocknen, das kann man nur so anhängen. Ach so, oke. Kata Stefan tadi, dia jelasin bahwa ini juga bisa difungsikan untuk menggantung handuk, biar handuknya cepat kering gitu. Jadi bukan cuma untuk pemanas ruangan, juga untuk menggantung handuk kalau setelah dipakai, gimana sih handuk yang kita pakai gitu setelah kita mandi gitu. Nah terus ini wastafelnya ada 2 gitu loh guys, terus ada cerminnya. Salah satu ide juga kamar mandi yang tanpa shower guys ya. Gini dia guys impiannya. Ist das wie unsere Schatz? Das ist wie unsere Spiegel. Genau so. Aku baru habis etwas große, genau. Aku baru bilang ini tuh kayak bisa auch wie unsere ein bisschen ya. Aku bilang ini kayak mirip banget punya kita ininya, gagangannya ini, terus ininya juga cerminnya kayak punya kita. Jadi itu ada tombol. Tombolnya tapi nggak berfungsi. Jadi kalau tempat kita tuh sama bener kayak gini guys. Itu ada tombol biar bisa menyalakan lampunya, terus nanti ada jamnya yang muncul gitu guys. Oh ada showernya juga ternyata. Oke. Terus ini ada lagi ide yang lain buat kamar mandi. Wow. So ist ja. Das ist wie das ist am meisten ist mit Duschen und Badewanne. So ist ja. Terus toilet. Sekarang kita di bagian toilet. Das ist für Herren, ne? Jadi ini toilet buat laki-laki guys ya. Ini toilet buat laki-laki. Terus ini toilet yang buat perempuan dan juga buat laki-laki. Was ist das jetzt? Warte, das ist Spiegel. Aku bilang ini apa? Aku bilang ini kaca guys, yang kaca yang ada LED-nya, lampu LED-nya. Guys, sekarang kita mau ke bagian tanaman yang berhubungan dengan tanaman dan kebun-kebunan. Jadi katanya Stefan dia mau beli pupuk untuk bunga sepatu kita guys. Kalau di sini namanya hibiscus. Bentar lagi kita nyampe. Estas nicht da? Hier, oder? Jadi ini kita di bagian, sebelum kita ke bagian kebunnya, kita melewati bagian-bagian untuk kalau kita bakar guys. Jadi ini juga di toko ini juga lengkap guys. Jadi kita juga bisa beli ini kompor fasilitas ini kompor enggak sih ya, kompor khusus untuk bakar guys ya. Nah dan harganya juga fantastis guys ya, jadi beda-beda harganya. Kok gini, wow, jadi itu kayak gini bentuknya guys, tarat. Dan lengkap banget ya di sini guys ya. Nah, jadi sebelum kita ke tempat yang kita tuju, kita melewati tempat ini dulu guys. Snow. Ya. Nah, terus kita di bagian pagar-pagaran guys. Kalau kita mau bangun pagar, ini dia. Kalau ini pagarnya pagar kayu. Nah, ini sudah kita di bagian kebun-kebunan guys. Ini ada pot, terus ada bunga-bunga. Nah, jadi ini adalah bunga yang bertahan di musim
musim-musim kayak gini guys. Sekarang kan ini udah masuk musim gugur ya. Jadi kalau di musim semi bunganya lain lagi guys. Nah itu juga masih bunga-bunganya. So sebentar lagi kita nyampe ke tempat tujuan kita guys. So nah mana dia nih guys yang kita cari ini guys. Isya tuh Isya. Jadi ini dia yang kita cari guys. Jadi itu kayak pupuk tapi bentuknya kayak stick gitu guys, buat tanaman bunga buat tanaman bunga sepatu kita. Das ist, guck mal, Blumendunger. Da auch geht, oder? Aku bilang ini juga bisa nggak sih, kan tulisannya nih dunga. Kalau di sini dunga itu maksudnya pupuk guys, pupuk. Ini juga khusus bunga-bungaan guys pupuknya, aku bilang ke suami aku. So jadi ini pupuk untuk bunga, terus ini untuk tanaman-tanaman yang lain juga ada. Banyak guys, jadi lengkap di sini tokonya guys. So ini sesuai. Jadi suami aku, Stefan, akhirnya memutuskan ngambil 2 jenis pupuk cair sama pupuk stick. Guck mal, es gibt auch Dünger für Zitrone. Aku baru bilang ada ini pupuk buat lemon. Sayang kita nggak punya tanaman lemon guys. Ya, sekarang kita udah keluar dari tokonya dan sekarang kita mau sarapan guys ke bakerynya di depan itu guys dulu guys ya. Tapi ngantri. Ini dia guys, pesanan kita udah datang. Ini dia bakerynya guys. Kita mau coba dulu rotinya gimana. Jadi isinya tuh kayak gini guys ya. Sandwich. Das ist sandwich, so ähnlich ya. Aku tanya ini sandwich apa bukan sih? Katanya mirip-mirip gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ada saus di dalamnya guys. Enak pokoknya. Guys, kita udah selesai kegiatan hari ini setelah makan tadi roti di bakery, dan kita mau menuju ke supermarket guys buat belanja mingguan. Anyway guys, itu dia video kita hari ini. Semoga kalian suka dengan video kita hari ini dan terhibur juga. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.